Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu dosen Meta Malihatul Maslahat MA, yang mudah-mudahan selalu Allah berikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan selalu melimpahnya rezeki. Amin. Dan tak lupa pula para rekan-rekanku sekalian Fakultas Usuluddin, terkhusus jurusan IGT Ilmu Al-Quran dan Tafsir, yang mudah-mudahan selalu Allah berikan kesehatan pula. Amin, Allahumma amin. Baiklah, di sini saya terlebih dahulu akan memperkenalkan diri saya. Saya Mahfud Ismail dengan nomor NIM 2030110034, tempat tinggal Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Tanjung Lago. Saya di sini akan menjelaskan tugas kuliah saya, yakni mata kuliah Filsafat Ilmu dengan tema Aksiologi Ilmu dan Moral, Tanggung Jawab Sosial Ilmuwan. Baiklah, sebelumnya kita akan membacakan rumusan-rumusan masalah terlebih dahulu. Yang pertama, nanti kita akan mengetahui apa itu ilmu, apa itu moral, bagaimana fungsi filsafat ilmu, apa manfaat dari mempelajari filsafat ilmu. Nah, yang pertama saya akan membahas masalah ilmu. Ilmu merupakan, ini bila kita tinjau dari segi bahasa Arab ya, ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, masdar dari alima ya'lamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Sementara itu, menurut istilah, ilmu diartikan sebagai idraku ya bi haqiqatin, atau mengetahui secara hakiki. Dalam bahasa Inggris juga, ilmu biasanya dipadankan dengan kata science, dengan pengetahuan dengan kata knowledge. Jadi secara umum itu, ilmu itu adalah pengetahuan, meskipun secara konseptual mengacu pada makna yang sama. Nah, itu definisi dari ilmu. Selanjutnya, apa itu perbedaan ilmu dan pengetahuan? Sebelum saya kuliah, saya beranggapan bahwa ilmu itu dengan pengetahuan itu memiliki makna yang sama. Ternyata setelah saya mendalami mata kuliah filsafat ilmu ini, ternyata ilmu dengan pengetahuan itu memiliki makna yang berbeda. Apa perbedaan di antara keduanya? Telah saya tuliskan bahwa ilmu itu didapat dari aktivitas intelektual melalui proses sistematis, akademis, dan menggunakan metode ilmiah. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Kita tidak mengetahui apa itu arti dari nasionalisme. Nah, setelah kita tidak mengetahui arti dari nasionalisme itu, kita setelah itu mencari di dalam buku, di dalam referensi-referensi buku, apa ya itu inti nasionalisme. Ternyata nasionalisme itu cinta. Nah, contohnya seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan dengan ilmu. Sedangkan pengetahuan itu apa? Pengetahuan itu diperoleh dari persentuhan panca indera dari objek tertentu, biasanya itu melalui proses melihat, mendengarkan, merasakan secara langsung. Nah, pengetahuan, contohnya seperti ini. Pengetahuan, saya merasa lapar, artinya saya harus makan. Nah, itu yang dinamakan dengan pengetahuan. Jadi antara ilmu dengan pengetahuan itu sangatlah berbeda. Ketika pengetahuan semakin meningkat, semakin tinggi, maka di situ akan terbentuknya ilmu. Contohnya seperti ini. Di daerah seberang terjadi meletusnya gunung. Setelah itu kita semakin ingin tahu mengapa
gunung itu kok bisa meletus, apa saja yang menyebabkan meletusnya gunung itu. Nah, dari situlah nanti kita akan terbentuk yang namanya ilmu. Baiklah, dari perbedaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengetahuan itu adalah sesuatu yang sudah melekat dalam diri kita sejak kita lahir, sedangkan ilmu itu adalah sesuatu yang harus kita cari. Selanjutnya, moral. Di sini saya sudah merangkumnya. Ada 3 pengertian moral. Yang pertama, dari perspektif etimologi. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu moralis. Moral pada umumnya digunakan untuk menyebut individu ke individunya dalam tindakan dalam sosial yang bernilai positif atau menuju ke hal-hal yang baik. Di sini saya menjelaskan moral yang bersifat positif. Nah, terus bagaimana kok masih ada moral yang bersifat negatif? Sedangkan di pembahasan di atas tadi kita sudah membahas ilmu. Kan orang yang berilmu itu harus memiliki moral-moral yang baik. Nah, mungkin itu menurut saya pandang dari sudut ilmu tasawuf bahwa dalam thoriqohnya itu masih kurang benar dalam menjalankannya. Selanjutnya, pengertian yang kedua, moral itu adalah ajaran mengenai baik buruknya suatu perbuatan ataupun perilaku serta berkaitan erat dengan akhlak yang dimiliki masyarakat. Nah, di sini moral menurut saya, moral itu atau tingkah laku itu harus kita nomorsatukan. Banyak orang yang pintar, banyak orang yang pandai, banyak orang yang jenius, tetapi dalam segi moral kurang baik. Apa akibatnya ketika moral kita kurang baik? Walaupun itu pintar, walaupun itu pandai, di dalam masyarakat biasanya kurang dihormati. Sedangkan orang yang biasa-biasa saja tetapi menunjukkan moral yang baik, menunjukkan tingkah laku yang baik di dalam masyarakat sangatlah dihormati dan sangatlah disegani. Jadi di sini moral itu harus diutamakan. Selanjutnya, moral adalah suatu pedoman bertindak yang berguna mengatur cara berinteraksi meliputi perbuatan, perilaku, maupun ucapan antara sesama manusia. Dengan kata lain, moral mengacu pada tindakan, tingkah laku, ataupun perbuatan seseorang yang memiliki nilai-nilai kebaikan sesuai dengan norma yang berlaku di suatu masyarakat. Nah, dari 3 pengertian di sini semuanya umum memiliki arti bahwa moral itu adalah tingkah laku yang baik. Selanjutnya, apa itu fungsi filsafat ilmu? Yang pertama, fungsi dari filsafat ilmu itu adalah memberikan pengetahuan yang luas. Nah, ini jelas ya. Tidak hanya kita mempelajari filsafat ilmu saja. Ketika kita mempelajari ilmu apapun, semakin kita pandai, semakin kita giat mempelajari ilmu, maka pengetahuan kita akan semakin meluas. Selanjutnya, belajar filsafat ilmu itu mengajarkan kepada kita untuk selalu berpikir sistematis, hingga kita tidak hanya ikut-ikutan saja mengikuti pada pandangan umum, percaya akan setiap semboyan dalam surah kabar, tetapi secara kritis menyeliduki apa yang dikemukakan orang, mempunyai pendapat sendiri dan cita-cita mencari kebenaran. Maksudnya di sini ketika kita terjun di masyarakat itu kan pasti banyak tantangan dan hambatan dalam masyarakat, entah itu urusan agama maupun itu urusan sosial. Contohnya ya seperti masalah tahlil, masalah sholat kok seperti ini takbirnya. Nah, kita selaku mahasiswa yang telah mempelajari filsafat ilmu, kita harus mempunyai landasan ketika kita berbicara. Ketika masyarakat mengatakan begini, maka kita tidak harus langsung percaya. Kita harus mengetahui
Apa landasan masyarakat ini mengatakan hal ini? Bila masyarakat mengatakan salah, maka kita sebagai seorang yang telah belajar filsafat ilmu, kita yang mengetahui landasannya, maka kita harus membenarkannya, meluruskannya. Ihdinas siratal mustaqim, di jalan yang lurus. Selanjutnya, fungsi dari filsafat ilmu itu memberikan kemampuan seseorang dalam menentukan hal-hal yang bersifat ilmiah maupun tidak ilmiah. Tentunya sudah mengetahui hal-hal yang ilmiah dan hal-hal yang tidak ilmiah ya. Selanjutnya, manfaat mempelajari filsafat ilmu. Manfaat dari mempelajari filsafat ilmu yang pertama, menyadarkan seseorang ilmuwan agar tidak terjebak ke dalam pola pikir. Yang kedua, mengembangkan ilmu teknologi dan perindustrian dalam batas nilai ontologis. Yang selanjutnya, mengembangkan ilmu pengetahuan dan perindustrian dalam batas nilai epistemologis. Yang selanjutnya, mengembangkan ilmu teknologi dan perindustrian dalam batas arkeologi. Selanjutnya, menjadikan diri bersifat dinamis dan dalam menghindari problem. Selanjutnya, menambahkan pandangan dan cakrawala yang lebih besar agar tidak berpikir dan bersikap sempit dan tertutup. Selanjutnya, filsafat ilmu itu memberikan landasan historis, filosofis bagi setiap kajian disiplin ilmu yang ditekuni. Baiklah, itu tadi manfaat dari kita mempelajari filsafat ilmu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan mulai dari awal hingga akhir nantinya bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian, khususnya dan umumnya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.